ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-36. Pertama Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukurlah kami kepada-Mu Bapa. Kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada dalam ibadah akhir tahun di saat ini. Dalam perenungan sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, kami mau memberikan hati pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mengakhiri tahun 2025, dan biarlah firman ini terpatri dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk meninggalkan mengakhiri tahun 2025. Kami mohon Roh-Mu yang kudus, berbicaralah kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Roh-Mu yang kudus membaharui seluruh kehidupan kami, fokus kami, pikiran kami tertuju hanya untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap membaca mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, firman-Mu sendiri, kami sudah berdoa. Amin. Pertama Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-36. Perikop pembacaan nyanyian puji-pujian Daud ayat 7 dan seterusnya. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hamba-Nya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja orang karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang dihukum mati.
berbuat jahat terhadap nabi-nabi. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bernegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, anak-anak yang selalu dicintai dan dikasihi Tuhan. Ada damai hari ini, ada sukacita hari ini. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Saya mencatat sayur yang dilampungkan tadi oleh Wartet Pengasuh dan WPW. Apa bunyinya? Wartet berucap dengan iman. Di tahun yang baru nanti, itu penuh dengan rahasia. Gue berlantung dengan iman bahwa di tahun yang baru nanti banyak hal tak kupahami. Dalam menjalani tahun yang baru nanti akan diperhadapkan dengan suka duka, akan diperhadapkan dengan keberhasilan, sama seperti tahun 2025. Tapi ku yakin tangan Tuhan akan pegang tangan kami, dan kiranya Tuhan melindungi kami dalam memasuki tahun yang baru dan juga mengakhiri tahun 2025 ini. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini diberikan tema
saudara, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama bagaimana kita dituntut dan dituntun untuk bisa belajar dari kisah seorang raja yang disebut dalam bagian ini adalah Raja Daud. Pada ayatnya yang ke-7 ini kita awali dengan kata-kata demikian, bahwa pada hari, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kata atau kalimat pada hari itu juga mengawali pembacaan 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-36 ini. Ayat ini sangat jelas maksudnya Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah tabut Tuhan dibawa masuk ke Yerusalem, Daud tidak menunggu lama. Daud segera bertindak untuk mengadakan syukur bagi Tuhan. Hal ini menggambarkan kesadaran Daud tentang keterlibatan Allah yang begitu besar dalam peristiwa itu. Daud tidak menunda waktu untuk bersyukur. Selain itu Bapak Ibu Saudara, rasa syukur Daud dan orang-orang Israel ditandai dengan musik dan nyanyian. Kalau di hari ini kita bersyukur dengan puji-pujian, itu berarti kita mengagungkan penyertaan Allah, mengaminkan karya Allah dalam hidup kita sepanjang perjalanan di tahun ini. Daud mempercayakan itu kepada Asaf dan saudara-saudaranya yang baru saja ditugaskan oleh orang-orang Lewi, karena tugas mereka adalah untuk menyanyi dan bermain musik. Dalam perjalanan membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, musik dan nyanyian menggambarkan, melengkapi sukacita Daud dan orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga ungkapan syukur ini kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-22 ini, Bapak Ibu bisa temukan syukur ini atau pembacaan ini dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi Mazmur Daud ini diulang lagi di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ini. Sehingga pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13, bagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyi, bermazmur dan memuliakan namanya. Pada bagian ini Daud mengajak seluruh umat tanpa terkecuali untuk memiliki hubungan yang baik, untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah. Karena Daud bilang begini, kamu harus ingat perbuatan-perbuatan ajaib dalam perjalanan mereka, membawa tabut itu sampai masuk ke Yerusalem. Sehingga pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22, dengan menyebut nama Abraham,
ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tidak akan terputus janji Tuhan itu untuk selama-lamanya. Di sini Daud menggunakan kata-kata 1000 generasi. Itu berarti Daud menegaskan tentang waktu yang tidak pernah habis untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Di sini fakta tentang orang Israel yang beberapa kali terjebak dengan menyembah berhala atau menyembah ilah-ilah bangsa lain. Ini menjadi latar belakang pengajaran Daud. Karena pada bagian ini Daud sendiri telah menyaksikan dan mengalami bagaimana Allah turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari situasi yang sangat-sangat sulit itu. Itu berarti Allah menunjukkan betapa Dia berkuasa sebagai Sang Pencipta bagi umat Israel. Sehingga Daud berkata, siapakah yang dapat menandingi kuasa Sang Pencipta? Tidak satupun di kolong langit ini yang bisa melawan Sang Pencipta itu. Maka penyembahan berhala adalah sia-sia belaka. Tidak ada gunanya sama sekali. Hanya Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Pertanyaannya kepada kita, apakah sampai hari ini kita masih tetap percaya kepada Allah? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah Kanaan. Percaya dengan iman yang sungguh, percaya dengan roh yang sungguh, bukan pikiran. Benar-benar percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menuntun kita, memberikan yang terbaik walaupun kadang-kala kita berbalik dari Allah. Walaupun kadang-kala kita tidak setia, karena pada saat-saat tertentu, kalau kita sakit, subawa di rumah sakit, hasil pemeriksaan keluar, tidak ada temuan, pikiran semacam-macam. Oh, ada tetangga yang bikin, oh ada teman kantor yang bikin, oh ada teman yang pukul saya patas pundak, oh ada teman yang hisap rokok, lalu asapnya saya hirup, saya kena. Lalu pergi cari orang ini, cari orang berobat. Manusia siapa yang lebih pintar dari Allah? Manusia siapa di dunia ini yang lebih berkuasa dari Allah? Tidak. Tidak satupun. Hanya Allah pencipta langit dan bumi yang kita percaya melalui Yesus Kristus. Dan kita tetap tertolong lewat penyertaan Roh Kudus. Sehingga pada bagian yang terakhir ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya 28 sampai ayatnya yang ke-36. Bagian ini merupakan pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah Raja. Pengakuan ini menunjukkan
Sehingga kalau kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik, maka tetap andalkan Tuhan. Tetap menyerahkan pekerjaan tanggung jawab hanya untuk Tuhan. Berjalan dengan hikmat Tuhan, jangan dengan kekuatan dan kepintaran kita. Maka itu semua akan sia-sia ada. Bapak Ibu Saudara, pengakuan Daud ini, dia bilang saya ini raja untuk manusia, tetapi Allah raja untuk semua yang ada di muka bumi. Di sini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jabatannya sebagai raja tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai seorang raja, Daud dia merasa kedudukannya dapat mempengaruhi akan seluruh umat yang ada yang menjadi bawahannya. Pada saat itu, dia mengajak Israel untuk beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Berilah kemuliaan hanya untuk Tuhan, serta hanya menyembah kepada Allah. Dan juga membawa persembahan. Membawa persembahan sebagai suatu ungkapan syukur bahwa banyak sekali berkat yang Tuhan kasih untuk kita. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat keturunan, dan berkat-berkat lain yang Tuhan berikan bagi kita. Mari bawalah persembahan sebagai ungkapan syukur, rasa terima kasih karena Tuhan telah memberikan banyak untuk saya. Tuhan telah memberikan banyak untuk keluargaku. Tuhan telah memberikan banyak untuk keturunanku. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Mazmur 116, Daud berkata, aku akan membalas kebajikan Tuhan hanya dengan membawa natsar di hadapan ketulusan. Membawa persembahan, persembahkanlah hidupmu dengan tulus, dengan kemurnian hati, dan dengan iman yang sungguh. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia, kita akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Ia adalah hakim atas segala bumi. Semua ketetapannya menjadi pedoman setiap tindakan kita. Tidak seorang pun luput dari penghakiman. Tidak satu orang pun yang luput dari tatapan mata Allah. Tidak satu orang pun terluput dari penilaian Allah. Oleh karena itu, pada bagian akhir dari bacaan kita, 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-36. Daud mengajak kita untuk berseru kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dari bangsa-bangsa yang hendak menghalang-halangi mereka. Karena Daud sungguh percaya bahwa pencapaian bangsa Israel sejauh itu karena Allah lah yang bertindak menyelamatkan mereka. Untuk itu Daud mengajak orang Israel untuk terus memuji Dia. Pujian itu merupakan pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya yang harus disembah dalam hidup orang Israel selama-lamanya. Dari bagian firman Tuhan, apa makna firman Tuhan untuk kita? Mengakhiri tahun 2025
dan akan memasuki tahun 2026. Nyanyian syukur ini merupakan pengakuan iman Daud. Bagi Daud, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Bagi Daud, Dia Allah adalah pencipta, penyelamat, hakim, Dia maha kuasa. Janji Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu, umat tidak boleh melakukannya, dan perbuatan-perbuatannya, melainkan umat hanya datang menyembah Dia dan mempertahankan kesetiaan kepadanya turun-temurun. Kita tidak boleh mencari keselamatan kita sendiri. Bapak mama panggil anak-anak datang ibadah, jangan keraskan hati. Kita berada di akhir tahun 2020 dan hendak memasuki tahun yang baru. Perjalanan di tahun 2025 merupakan perjalanan iman bersama. Pengalaman iman bersama berjalan dengan Tuhan. Dia yang menolong dan memampukan kita melewati setiap tantangan dan ujian. Di sepanjang tahun ini hendak kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita masuk di tahun yang baru dengan penuh kemenangan. Sama seperti Daud berhasil membawa tabut Tuhan masuk ke Yerusalem. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada-Nya dengan beribadah dan membawa persembahan sebagai tanda syukur kita. Teguhkan komitmen iman kita dan jangan pernah berpaling pada yang lain yang tidak menjanjikan masa depan kita. Di tahun ini ada keberhasilan, tapi juga ada kegagalan. Ada sukacita, tetapi juga ada duka cita. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya bisa ada di hari ini dalam ibadah yang takut, itu berarti Allah masih mau kita semua. Amin. Allah mau kita bersaksi untuk Tuhan di tahun yang baru. Hari ini kita merenungkan 52 minggu yang Tuhan kasih di tahun 2025. Apakah kita masuk 52 minggu itu bersama dengan Tuhan ataukah tidak? Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Untuk itu Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Amin. Di tahun ini ada duka. Ada orang-orang kekasih kita yang dipanggil. Dan di dalam sukacita ada duka cita. Di dalam syukur tetapi terbawa untuk terus mengingat kenangan-kenangan orang-orang kekasih kita yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita ada kuat karena jasa orang-orang kekasih kita, papa, mama. Kita bersyukur karena walaupun situasi kita yang diungkapkan dalam berbagai hal dan persoalan, tetapi pada saat kita berdoa dengan iman yang sungguh bersentuhan dengan kasih Allah, Bapak Ibu dan saya ada di sana.
kita masih tetap mendengar firman Tuhan. Kita masih tetap dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Percayalah. Kenapa dikatakan dalam syair tadi bahwa tahun depan menjadi rahasia bagi kita? Karena tidak ada satu orang pun yang telah diberitahu oleh Tuhan bahwa tahun depan engkau akan mengalami kesuksesan, tahun depan engkau akan mengalami kegagalan, tahun depan engkau akan mendapat berkat berlimpah-limpah, tahun depan engkau ada dalam masalah, sehingga semuanya itu menjadi rahasia bagi kita. Rahasia itu kita akan berjalan dengan tidak rasa takut, karena Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang punya firman memberkati kita mengakhiri tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan, dan kita akan memasuki tahun 2026 dengan kasih yang sama yang akan Tuhan limpahkan bagi kita dalam memasuki dan menjalani yang tadi dikatakan rahasia itu. Tapi bagi umat Kristen itu bukan rahasia, karena apapun itu kita akan berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
Dia jugalah yang akan membawa saudara-saudari memasuki tahun yang baru. Untuk itu, terimalah berkatnya. Inilah berkat Tuhan itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus